Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Alfa Khairul Murtado, NIM 030201200056. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang uslub Al-Quran, uslub dan stilistika dalam kajian kisah Al-Quran. Setiap bahasa memiliki kriteria masing-masing. Salah satunya ialah uslub. Uslub berasal dari bahasa Latin stilis yang berarti pena. Kemudian berpindah makna dengan jalan majas pada setiap hal yang dilakukan dan yang dituliskan. Dalam bahasa Arab, uslub berasal dari tasrif salaba yaslubu salban, yang artinya merampok, mengupas atau merampas. Namun dikenal dengan keserasian. Kata dari bahasa Arab yaitu uslub, yang artinya gaya bahasa, jalan atau cara. Ali Jarim Al-Mustafa mengungkapkan bahwa uslub adalah makna yang terkandung dalam kata-kata yang terangkai sedemikian rupa sehingga lebih cepat mencapai sasaran kalimat yang akan dikehendaki. Dalam uslub terdapat 3 macam unsur, yaitu cara, lafaz atau bahasa, kemudian makna. Sedangkan dalam aspek keilmuannya tentang studi gaya bahasa umumnya disebut uslubiyah atau stilistika. Stilistika Al-Quran. Sedangkan kitab Al-Quran merupakan salah satu contoh dari karya yang dapat memikat pembaca maupun pendengarnya. Dalam banyak cerita yang disajikan, setiap makna ayat pasti memiliki arti yang sangat istimewa, dan dari keseluruhannya bentuk Al-Quran dapat dikatakan sebagai sastra. Sastra adalah karya yang menggunakan bahasa sebagai medianya. Hasil dari sastra kemudian akan terlihat baik ketika cara penyusunannya sesuai dengan kaidah baik dan benar. Hasilnya bisa berupa penekanan pada aspek bunyi atau musik huruf yang disebut dengan puisi atau syair. Jika penekanannya pada aspek uraian atau deskripsi, maka hasilnya disebut dengan kisah, novel, dan hikayat. Sedangkan definisi stilistika sendiri ialah gaya yang dalam lingkupnya masuk ke ranah sastra yang banyak dikenal di kalangan masyarakat sebagai ilmu balaghah. Namun istilah yang sepadan lebih cocok kepada ilmu balaghah. Dalam literatur Arab, kedua ilmu tersebut memiliki kesepadanan makna. Tetapi keduanya juga memiliki perbedaan. Di antaranya ilmu balaghah bersifat statis, sedangkan stilistika termasuk ilmu yang dinamis dan berkembang. Kemudian kaidah-kaidah yang dipakai dalam ilmu balaghah tidak bisa lepas dengan kaidah ilmu nahwu atau sintaksis. Sedangkan stilistika sendiri mengkaji fenomena bahasa. Ilmu balaghah dibangun dengan pemikiran ilmiah, sedangkan stilistika dibangun dari ranah psikologi yang masuk ke segala sektor dalam aspek kehidupan pengarang. Oleh karena itu, istilah mauquf dalam stilistika lebih rumit daripada istilah muqtadha al-hal dalam ilmu balaghah. Karena setiap karya yang mengandung sastra akan melahirkan pandangan yang berbeda pada setiap pembacanya. Dan setiap pembaca yang memperhatikan aspek keseluruhan dari karya sastra akan menghubungannya dengan aspek seperti nasionalisme, politik, teologi, sampai filsafat. Karakteristik uslub yang dipaparkan dalam kisah Al-Quran mempunyai karakteristik sendiri, baik kisah yang dijelaskan secara runtun, keseluruhan, dan memiliki maksud yang dicapai ialah kisah yang memiliki makna tersirat. Namun pada hakikatnya penyampaian Al-Quran seperti itu adalah semata-mata untuk mencapai tingkat religitas manusia, bukan imajinasi manusia. Dan pada umumnya seluruh kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran pasti diawali dengan pendahuluan, baik kisah itu menjadi pola pertama, kedua maupun ketiga. Misalnya yang terkandung dalam surat Al-Muddatsir ayat 18-20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar tsumma nadhar. Dalam surat tersebut juga terdapat gaya bahasa yang memiliki arti pengulangan sehingga menghasilkan makna penegasan karena diulang dalam 2 kali, yaitu kata kutila yang memiliki makna sebenarnya yaitu membunuh. Tapi dalam surat Al-Muddatsir diartikan maknanya sebagai kecelakaan atau celaka.
karena kata kutila mengandung kata yang menegaskan suatu perkara yang sangat merugikan bagi manusia, sehingga akan terjerumus dalam dosa yang besar. Dalam penggunaan kata dan gaya bahasa yang dilakukan oleh bangsa Arab dahulu berbeda dengan bahasa Arab dahulu. Namun Al-Quran berhasil menyampaikan dengan gaya bahasa yang kompleks dan uslubnya serta stalistika yang indah, tetapi masih mengandung makna yang begitu menakjubkan. Karena keadaan yang terjadi di dalam Al-Quran dan seluruh peristiwa yang dikisahkan disesuaikan dengan keadaan masyarakat zaman dahulu dan sebagai pengingat umat manusia yang akan datang, yang mana memiliki sifat patuh namun lalai dalam hal apapun, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia di bumi agar bisa mengambil hikmah dalam setiap kisah yang terjadi. Syukron, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.